10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita membuat project game di dalam Scratch. Nah, di sini kita berikan dulu namanya ya. Scratch projectnya kita berikan namanya adalah game penembak asteroid. Selanjutnya, nah yang berikutnya ya, kita akan menggunakan backdrop. Backdropnya ini kita bukan menggunakan choose a backdrop dari sini ya. Kita akan menggunakan backdrop yang kita upload sendiri. Untuk mengupload sendiri backdropnya, kita pilih upload backdrop. Setelah itu kita buka di folder tempat menyimpan backdrop. Jadi backdrop yang saya pakai ini, tunggu sampai importingnya selesai. Selanjutnya, untuk sprite yang digunakan juga bukan dari choose sprite yang biasa ini ya, tapi kita pakai upload sprite. Nah, sprite yang mau kita gunakan adalah sprite pesawat. Kemudian kita upload lagi ya sprite-nya, sprite peluru. Kemudian kita upload lagi sprite-nya, sprite batu. Batu ini berfungsi sebagai asteroid ya. Sedangkan untuk sprite kucing ini tidak dipakai, jadi kita klik, kemudian kita tekan tombol tong sampah ini, kita tekan aja untuk menghapus. Nah, selanjutnya, sekarang kita akan mengatur untuk ketiga sprite ini pada awal mulanya ya, ketika green flag diklik. Jadi kita buka dulu event when green flag klik. Ini kita geser. Kemudian, nah sekarang kita aturnya gini. Ketika bendera hijau ini diklik, maka posisi pesawat harus kelihatan. Jadi kita buka looks, lalu kita show-kan, lalu kita atur ukuran pesawatnya, set size to. Untuk ukuran pesawatnya kita gunakan aja ya 20%. Kalau misalkan tidak sesuai 20% ya kita bisa ngatur sendiri. Nah, ini ya, ini ukuran 20% ya. Ini pesawat 20%. Selanjutnya kita akan atur posisi pesawatnya. Kita buka motion, kemudian go to. Posisi pesawatnya itu lebih bagus di tengah layar, berarti X-nya harus 0. Kemudian posisi Y-nya, karena pesawat harus berada di bagian bawah, kita misalkan aja dengan min 150 ya. Nanti kalau tidak cocok bisa kita ganti lagi. Nah, seperti ini udah cocok. Berikutnya sekarang yang mau kita atur untuk membuat variabel skor. Biasa karena ini merupakan permainan, berarti ada skornya ya. Kita buka variabel, kemudian kita pilih make a variable. Yang ini ya, kita tekan dulu new variable name. Kita berikan nama variabelnya score. Nah, ini nama variabelnya udah muncul. Ini variabelnya udah muncul ya. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk skornya ini variabel ya. Kalau kita centangnya kita hilangkan, seperti ini kan nggak nampak ya. Kita aktifkan centangnya, maka variabelnya ditunjukkan di dalam panggung. Selanjutnya, ketika bendera hijau diklik, kita harus mengatur skor variabelnya ini adalah 0. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buka untuk peluru ya. Kita atur juga ketika bendera hijau dijalankan bagaimana keadaan peluru. Kita pilih dulu di event, kemudian when green flag klik. Yang ini. Nah, ketika bendera hijau diklik, maka peluru
harus disembunyikan ya. Kita buka looks, lalu kita pilih hide. Nah, yang perlu kita ingat gini ya, ukuran peluru harus kita kecilkan juga loh. Jadi kita pilih set size to, bagusan di sini posisinya. Set size to nya ini, set size nya kita pakai pelurunya 10% dari semula ya, seperti ini. Nah ini kalau saya pisahkan dulu, saya jalankan. Nah inilah ukuran 10%. Biasanya ini peluru ini harus lebih kecil dari pesawat karena peluru ditembakkan melalui pesawat. Nah kalau saya gabungkan lalu saya jalankan green flag-nya, peluru udah nggak kelihatan. Berikutnya untuk batu, kita buka event, lalu when green flag klik, selanjutnya kita atur dulu ukuran batu, kita buka di looks, kemudian set size to. Sekarang ukuran batunya kita pakai sekitar 20%. Nah, jadi ini ukuran batunya di sini ya. Selanjutnya batunya juga kita sembunyikan. Kita pakai height, kita dapat cari di kategori looks, ini height-nya. Nah, jadi ketika bendera hijau diklik, batu dan peluru tidak kelihatan lagi. Berikutnya kita buka sprite untuk pesawat, kita akan atur pergerakan dari pesawat. Pergerakan pesawat ini akan terjadi terus-menerus ya, selama permainan berlangsung. Jadi kita buka control, kemudian kita pilih forever, gini. Nah sekarang kita atur pergerakan pesawatnya. Pergerakan pesawatnya itu berarti pesawatnya bisa bergerak, bisa berada pada titik yang mana saja. Jadi kita pakai go to XY. Ini. Nah setelah itu yang perlu kita pertimbangkan ini ya, posisi X. Pesawat ini cuma bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan aja, berdasarkan mouse pointer. Jadi X-nya ini harus kita ganti menjadi mouse X yang ini. Dapat kita buka di sensing, kemudian kita pilih, kita drag and drop mouse X ya di sini. Nah sekarang saya jalankan dulu, hasilnya gini. Nah jadi meskipun posisi mouse pointer saya di atas, pesawat cuma hanya bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, sedangkan sumbu Y-nya udah dikunci pada angka min 150. Jadi nggak bisa kemana-mana lagi ya, pesawatnya cuma berada di posisi Y-nya min 150 dan pergerakan X-nya hanya ke kiri, ke kanan. Selanjutnya, sekarang kita akan atur bagaimana keadaan dari pelurunya ya. Peluru itu pasti akan ditembakkan. Ketika ditembakkan berarti kita akan memutuskan menekan tombol yang mana. Nah, karena kita mau menggunakan tombol di keyboard, maka di sini kita dapat menggunakan di control di event. Kemudian kita pakai when key press. Kita dapat letakkan di bagian bawah sini ya, supaya nggak terganggu gitu. Nah ini, jadi kita lihat tombol apa yang bisa digunakan ya. Ini ada space, up arrow, down arrow, right arrow, left arrow, any berarti tombol apapun. Tapi ya kalau namanya dalam permainan, dalam membuat game, kita jangan pakai any, karena kita harus menetapkan tombol apa yang kita gunakan. Paling gampang menekan tombol spasi. Jadi kita tekan spasi, kita pilih spasi. Ketika tombol spasi ditekan, maka yang terjadi adalah peluru ditembakkan. Tapi peluru ini bukan cuma sekali ditembakkan, tapi dapat berkali-kali. Karena berkali-kali,
maka kita akan menggunakan cloning. Kita buka control, kemudian create clone of. Tapi di sini jangan pilih myself, yang mau kita cloning adalah pelurunya. Ini ya. Oke, create clone-nya udah terjadi, tapi di peluru kita belum membuat apa yang terjadi ketika di clone ya. Nah, untuk pelurunya kita lanjutkan di peluru. Kita buka dulu untuk kontrol ya. Di kontrol kita pilih when I start as a clone. Untuk mengendalikan cloningnya when I start as a clone, maka go to pesawat, berarti peluru harus berada di pesawat. Go to, kemudian jangan random position ya, kita pilih pesawat. Nah, setelah itu cloningnya harus terlihat, jadi kita buka looks, kemudian show. Begini. Ini saya coba dulu ya. Nah, udah nampak ya, udah kelihatan ya. Cloningnya udah kelihatan ya, seperti ini ya. Nah, ini cloningnya. Pelurunya belum bisa ke atas karena belum kita atur. Sekarang kita atur supaya peluru itu bisa ke atas. Peluru kan ditembakkan ke atas ya. Jadi kita akan atur, kita menggunakan di sini repeat until. Berarti repeat until itu akan berulang-ulang sampai suatu kondisi tertentu. Jadi kita buka control, kemudian repeat until. Seperti ini. Sekarang kita atur kondisinya ya. Kondisinya di sini yaitu kita akan membuat operator. Kita akan menggunakan operator perbandingan. Ini. Nah, kita pakai lebih besar ya. Lebih besar dengan logika kita begini, cara berpikir kita begini. Peluru itu kan ditembakkan ke atas ya. Kan seperti itu. Nah, titik Y tertinggi dari stage adalah 180 derajat kalau ditembakkan ke atas. Jadi di sini harus kita tetapkan kondisinya peluru ini berada pada posisi harus di atas 180. Jadi ini 180. Nah, yang di sampingnya ini adalah Y position. Kita buka di sensing. Di motion. Ini ada Y positionnya. Nah, begini. Apa yang terjadi? Ya, berarti kita harus ngatur bagaimana pergerakan peluru itu ke atas. Jadi kita akan di motion ini kita pakai change Y by. Seperti ini. Apakah peluru udah bisa ditembakkan? Kita tes. Nah, ini udah ya. Peluru udah bisa ditembakkan, tapi lihat ya. Ketika mencapai di bagian atas ini belum hilang. Pelurunya belum hilang. Supaya pelurunya bisa hilang, supaya bisa ya, jadi kita mau buka di control, kita pilih delete clone. Ini dia, delete this clone. Kita letakkan di sini. Kita tes lagi ya. Nah, pelurunya udah hilang. Berikutnya yang mau kita atur adalah, nah, untuk batu ya. Untuk batu belum kita atur. Untuk batu itu akan terus-menerus muncul.
Yang muncul bukan batunya, tapi cloning dari batunya. Jadi kita pakai forever. Ini. Nah, berarti di dalam forever ini terjadi create cloning. Kita buka di control, kita cari ya, create clone of myself. Nah, kita lihat dulu di sini, myself berarti yang di cloning adalah batu, berarti myself ya, jangan diubah ke menjadi pesawat atau peluru ya. Kemudian kita pilih waktu jedanya ya. Kita buka di control, lalu wait. Nah, waktu jedanya kita bisa memberikan secara random. Kita buka dulu ya. Di sini pick random to. Nah, kita letakkan di sini. Jadi kita bisa berikan waktu jedanya antara 0,5 detik sampai 1,5 detik. Seperti ini. Nah, sekarang kita mau membuat supaya mengendalikan klonnya ini loh. Kita buka control. Kemudian when I start as a clone. Begini. Nah, kita akan menentukan di manakah posisi clonnya ini berada ya. Kita buka di motion, kemudian go to XY ini. Nah, sekarang batu ini kan jatuhnya dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah berarti kita dapat mengaturnya gini loh. Jarak jatuhnya ya, kita dapat atur melalui pick random. Pick randomnya untuk X ya, sedangkan untuk Y ini harus kita kunci pada posisi 180. Sedangkan X-nya ini dapat kita randomkan supaya batu itu bisa jatuhnya bukan hanya dari satu dari satu nilai X, tapi nilai X-nya bisa berubah-ubah. Jadi kita buka operator pick random. Pick randomnya kita letakkan di sini. Nah, untuk pick randomnya kita dapat atur ya. Saya lihat dulu untuk cloning peluru ya. Nah, untuk batunya kita dapat atur ya. Pada sumbu mendatar ya. Pada sumbu mendatar kita dapat buat menjadi misalkan ya min 240 sampai 240. Nah, begitu. Kemudian clone-nya ini harus kita tampilkan. Kita buka looks, lalu show. Kita tes dulu. Nah, batunya belum bisa turun ya. Batunya di sini belum bisa turun. Pelurunya yang udah bisa ditembakkan ke atas. Batunya belum. Supaya batunya itu bisa turun, jadi kita pakai repeat until seperti kita buat ketika membuat peluru ini terbang ya. Ini kan repeat until. Jadi kita pakai repeat until juga. Kita buka control, kemudian kita pilih repeat until. Nah, di sini setelah repeat until kita pilih operator. Setelah operator kita pakai yang ini lebih kecil. Nah, di sini ininya harus 180 ya. Kemudian untuk nilai yang ininya yang di sininya untuk nilai Y position. Jadi kita buka di motion, kita cari dulu Y position. Nah, apa yang terjadi ya, pelurunya bisa batunya itu bisa jatuh ke bawah ya.
Kita buka dulu di motion, change Y byte. Ini saya gunakan -3, tapi nanti kalau kurang sesuai bisa diatur kembali ya. Nah, sekarang kita tes dulu apakah sudah bisa. Batunya belum kelihatan. Batunya belum bisa turun ya. Nah, sekarang kita lakukan dulu perubahan. Ini kita ganti menjadi -160. Nah, di sini batunya udah bisa ya, udah bisa turun ya. Nah, ini. Tapi turunnya cuma 1. Nah, begitu turun, menyentuh, baru keluar lagi yang lain. Nah, ini udah terlihat ya, batunya bisa ya, bisa di cloning ya. Yang berikutnya mau kita lakukan ketika batu itu sudah mencapai dasar, itu kan cloningnya harus dihapus ya. Kita buka control, kemudian kita pilih delete this clone. Nah, kita letakkan di sini. Kita tes lagi. Apakah batunya bisa menghilang? Ya, oke, berhasil. Nah, jadi untuk batu udah berhasil kita buat. Oh, ini yang menyebabkan lambat di bagian sini, harusnya 1.5. Nah, kita tes lagi. Nah, terlihat ya, batunya udah, asteroidnya ini udah bisa turun ya secara lebih cepat. Yang berikutnya yang mau kita atur adalah kejadian tubrukan ya, kejadian tubrukan. Nah, kejadian tubrukan itu antara peluru dengan batu. Jadi di bagian peluru di sini kita akan atur. Jadi kita aturnya di bagian sini ya. Ini yang harus kita tambah di dalam repeat until ini, yaitu kejadian persentuhan antara peluru dengan batu. Untuk mengaturnya kita buka di control, kemudian kita pilih if then. Nah, di sini kita akan atur untuk kejadiannya apa yang terjadi, kondisinya itu apa. Kondisinya yaitu terjadi persentuhan dengan batu. Ketika terjadi persentuhan dengan batu, maka kita buka di bagian sensing, lalu kita pilih touching. Ini touchingnya. Lalu kita pilih batu ya, seperti ini.
If touching batu, then apa yang akan terjadi? Delete this clone. Jadi kita buka control, lalu kita pilih delete this clone, kita pasangkan di sini. Setelah itu di batu juga kita atur bagaimana ketika menyentuh peluru. Nanti di sininya di dalam repeat until kita pakai seperti tadi, if then. Ini kita pasang di sini. Kondisinya adalah persentuhan. Jadi kita buka sensing lalu touching. Touching terhadap peluru. Nah, ketika terjadi touching terhadap peluru, supaya bagus ya, kita dapat menambahkan suara. Kita buka sound, start sound di sini. Nah, soundnya di sini belum ada ya. Untuk menambahkan sound kita dapat buka ini tab untuk sound, lalu kita pilih upload sound. Jadi kita siapkan dulu ya suara tubrukan itu ya, suara tubrukannya. Nah, untuk suara tubrukannya itu sebagai catatan penting ya, sound yang bisa kita upload itu ya kita harus menggunakan sound berextension MP3. Ini kita buka sound. Nah, ini ada. Nah, ini ya. Custom filenya ini MP3 dengan WAV ya. Cuma 2 ya. Jadi kita secara umum kan pakai MP3 ya. Kita pakai MP3 aja. Ini. Bagaimana suara tubrukannya bisa kita dengarkan ini. Nah. Setelah itu kita buka di start soundnya, kita pilih suaranya. Berikutnya, ketika batu itu hancur ya, ketika batu itu hancur, skor harus bertambah. Jadi kita buka di variable, kemudian kita pilih change, change-nya di bawah sini. Nah, ini. Kita pilih skor, skornya harus bertambah 1. Setelah itu kita akan atur jeda. Kita buka control, kita berikan jeda sebelum batu itu menghilang ya. Jedanya 0,2 second. Tapi kalau mau lebih cepat ya silakan aja, silakan diatur sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Kemudian kita akan menghapus cloningnya, delete clone. Kita letakkan di sini. Nah, gini loh. Nah, kita tes dulu ya. Nah, terdengar ini ya suaranya ya. Yang berikutnya, supaya bisa lebih menarik ya, kita akan membuat di sprite pesawat ini, kita akan membuat suatu situasi. Situasinya yaitu ketika batu menyentuh pesawat. Atau ketika pesawat menyentuh batu. Nah, ketika pesawat menyentuh batu, maka skor harus bisa berkurang ya. Jadi kita pakai if then. Kita letakkan di sini. Kondisinya yaitu persentuhan. Jadi touching. Kita buka dulu sensing. Touchingnya kita letakkan di sini. Kita pilih batu. Ketika pesawat menyentuh batu, maka skor harus berkurang. Jadi kita buka variable, change my variable. Ini kita drag and drop kemari. Variabelnya kita pilih scores. Ini kita tetapkan angkanya -1. Nah, jadi terjadi pengurangan skor.
Setelah terjadi kita atur pengurangan skor, tentunya kita harus mengatur kapan game ini selesai. Kita buat kondisinya lagi di sprite pesawat ini, karena player kita kan pesawat ya. Jadi kita buka control, if then kita letakkan kemari di sini. Nah, game akan berakhir ketika mencapai skor tertentu. Jadi kita buka operator. Setelah operator, kita pakai operator perbandingan ya. Yang ini sama dengan ini, kita geser kemari, drag and drop kemari. Nah, untuk skornya kita tentukan sendiri ya. Saya pakai 20 aja. Setelah itu di sini harus variabel skor. Jadi kita buka variabel. Kita drag and drop variabel skor kemari. Selanjutnya, setelah skor mencapai 20, kita harus mengirimkan pesan kepada sprite peluru dan batu. Untuk mengirimkan pesan, kita buka di event broadcast message. Nah, kita letakkan di sini broadcast message-nya. Pesannya kita ketikkan sendiri, new message name, game selesai. Begini ya. Kemudian yang menerima pesan adalah sprite peluru dan batu. Jadi pada sprite peluru, ya, kita buatkan dulu di eventnya ini ya. When I receive, game selesai. Nah, apa yang terjadi ketika gamenya sudah selesai? Pelurunya disembunyikan supaya nggak tampak lagi. Kita buka looks, lalu hide. Begini. Nah, kemudian demikian juga dengan batu ya. Di bagian bawah ini kita letakkan ya. Kita buka event. When I receive, game selesai. Hide kan juga. Kemudian pada player pesawat juga ini harus ada notifikasi ya. Meskipun pesawat yang mengirim, ya pesawat juga harus menerima notifikasi. Harus menerima pesan. Jadi kita di kategori event kita pilih, kita pakai when I receive, game selesai. Hide. Nah, gini loh. Kalau mau lebih bagus lagi, kita dapat buat seperti ini ya. Kita buka di control, kita dapat stop all. Stopnya ini stop all ya. Jadi kegunaan stop all itu ya untuk menghentikan. Nah, sekarang saya akan demokan dulu ya. Bisa nggak ya stop all-nya itu? Nah, ini. Jadi tadi sudah terjadi pengurangan nilai ya. Nah, ini udah -7.
Nah, jadi game permainan udah selesai ya. Jadi kalau ada stop all, maka di sini green flag-nya bisa otomatis mati. Demikianlah untuk cara membuat game penembak asteroid dalam Scratch. Terima kasih dan sampai bertemu pada project selanjutnya.